Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Senin 9 Oktober 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Yunus bab 1 ayat 1-17 dan ayat 2 10, kita akan mendengarkan kisah bagaimana Yunus yang diutus oleh Allah melarikan diri dari kota Niniwe berseberangan dan membuat kapal yang ditumpangi diserang badai gelombang. Dan akhirnya ketika Yunus berkata, "Kesalahanku ini, buanglah ke laut, maka kapal akan menjadi tenang." Dan atas bantuan Tuhan, datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan 3 hari 3 malam ia berada di perut ikan, dan baru kemudian ia dimuntahkan ke darat. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berdiskusi dengan seorang ahli Taurat mengenai siapakah sesamaku. Dan Yesus menyampaikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati, yang kita semua sudah mengenal kisahnya. Ada orang yang disamun dan ditinggalkan setengah mati. Kemudian datanglah imam dan Lewi melewatinya dari seberang jalan. Dan ketika lewat orang Samaria, tergerak hati oleh belas kasihan, ia merawat, memelihara, dan membawa ke penginapan. Dan kemudian meminta pemilik penginapan untuk merawat dan menyembuhkan. Dan bila uangnya kurang, akan ia ganti pada waktu kembali lewat penginapan itu. Dan itulah sesama yang sesungguhnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yunus yang diutus ke kota Niniwe untuk mewartakan pertobatan karena Niniwe sudah jauh dari Allah. Namun Yunus menghindar. Pertanyaan yang muncul, mengapa Yunus menghindar dari perintah Allah, perintah Yahweh? Rupa-rupanya Yunus jengkel karena Tuhan baik hati. Tuhan ingin menyadarkan kota Niniwe agar berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Itulah kejengkelan Yunus ketika diutus kepada orang-orang Niniwe. Yunus ingin agar orang-orang Niniwe mendapatkan celaka karena dosa-dosanya.
dan bukan belas kasihan karena pertobatan. Maka Yunus itu tidak mau untuk membawa warta pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Namun kita tahu, sekalipun Yunus melawan Yahweh, tetap akhirnya ia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yahweh. Dari bacaan yang pertama, dua hal bisa kita ambil sebagai titik permenungan. Yang pertama, Allah mengendaki semua orang diselamatkan asalkan bertobat. Maka kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh sakit hati. Kita tetap mengikuti kehendak Allah. Yang kedua, kita tidak akan bisa melawan kehendak Allah. Sekalipun kita seperti Yunus melarikan diri dari perintah Allah, kita akan tetap harus melaksanakan kehendak itu seperti Yunus yang akhirnya sampai ke kota Niniwe. Kita bertanya pada diri kita, apakah kita bergembira ketika Allah menghendaki semua orang diselamatkan, termasuk orang berdosa, asalkan bertobat? Dan kita hendaknya jangan melawan kehendak Allah, karena bagaimanapun juga kehendak Allah pasti akan terjadi. Dari bacaan Injil, kisah mengenai orang Samaria yang murah hati sudah hafal, sudah ngelotok, sudah terbiasa di telinga kita. Di mana digambarkan ada ahli Taurat yang mencoba Yesus dengan bertanya, apa yang harus dilakukan untuk hidup yang kekal? Dan ketika dijawab masih kurang untuk mencoba, ia mengatakan, dan siapakah sesamaku manusia? Karena kalau kita bertanya siapakah sesamaku manusia, jawaban yang muncul adalah orang-orang yang sepaham dengan kita. Keluargaku, teman-temanku, tanggaku, guru-guruku, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, kalau itu musuh atau orang yang tidak sepaham dengan kita, apakah masih bisa kita katakan sesama? Untuk itu, menyampaikan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Ketika ada orang yang disamun dan setengah mati, pastilah mengharapkan pertolongan. Imam dan Lewi menjadi gambaran orang yang taat beribadah dan tahu hukum. Hanya melihat dari seberang jalan dan akhirnya meninggalkan. Alasannya mungkin masuk akal. Bisa jadi Imam dan Lewi akan mempersembahkan kurban atau memimpin kurban yang salah satu syaratnya adalah tidak boleh najis. Salah satu bentuk najis adalah kena darah. Kalau menolong orang Samaria
menolong orang yang disamun kena darah, maka umat akan rugi karena tidak ada yang memimpin menaikkan persembahan. Logis, masuk akal. Sedangkan orang Samaria berpikir lain. Orang ini memerlukan bantuanku, memerlukan sapaanku. Dialah sesamaku. Maka ia tidak berpikir siapa dia, tapi bahwa dia memerlukan bantuan. Dialah sesamaku. Ia merawat dan seterusnya. Maka pada kesempatan ini saya mengajak untuk mengubah pertanyaan ahli Taurat. Bukan siapakah sesamaku, tetapi aku menjadi sesama bagi siapa. Kalau demikian, jawabannya jelas. Aku bersama bagi orang yang saat itu membutuhkan pertolonganku. Siapa dia tidak peduli. Dimanapun dia tidak peduli. Ketika kita merayakan hari misi MSF, mereka yang tengah misi membutuhkan bantuan kita. Itulah sesamaku. Maka kita gerakkan hati kita untuk membantu mereka. Meskipun belum kenal, tapi mereka membutuhkan pertolonganku. Dialah sesamaku. Maka mari kita ubah mindset kita, pola pikir kita, pertanyaan kita, siapakah samaku, kita ganti dengan aku menjadi sama bagi siapa. Semoga dengan demikian kita akan mampu menjadikan semua orang sesama kita, termasuk mereka yang mungkin tidak sepaham, tidak sependapat. Mereka membutuhkan pertolonganku, dialah sesamaku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan penyegaran kepada kami. Hari ini kami Kau ajak merenungkan, aku bersama bagi siapa, yakni mereka yang saat itu membutuhkan pertolonganku, dialah samaku. Maka biarlah hati kami terbuka untuk siapapun juga yang memerlukan bantuanku. Semoga kami mampu membuka hati bagi orang lain. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya semua orang boleh mengalami kasih karunia-Mu. Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi sama bagi banyak orang. Kuatkan iman umat yang lemah. Bantulah mereka yang punya persoalan agar Engkau urai. Dan semoga mereka mengalami kasih lewat samanya. Untuk itu ya Bapa, tolong kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan agar panjenengan dengan baik dan benar demi keselamatan kita sendiri maupun keselamatan banyak orang. Saya ucapkan terima kasih atas
kepedulian panjenengan terhadap gereja maupun tanah misi, sehingga dengan cara karena para misionaris dibantu, didoakan, didukung dengan dana. Semoga Tuhan berkenan untuk melimpahkan berkat kepada siapapun juga yang peduli kepada gereja. Disampaikan berita duka. Minggu 8 Oktober pukul 19.15 telah berpulang ke rumah Tuhan Ibu Tiri siapa ini atau Ibu Ahmad. Alamat Jalan Bakti Gang Kutilang, Burian, dengan Paulus Fransiskus. Jenazah disemayamkan di rumah duka. Rangkaian acara Senin pukul 12 misa tutup peti, dan pada pukul 13 atau pukul 1 jenazah akan diberkati, dan pada pukul 14 akan dikebumikan di Tersalam. Saya ulang, Rosario pukul 12, misa tutup peti jam 1 dan jam 2 dikebumikan. Mohon dukungan doa dan juga kehadiran umat untuk mendukung keluarga yang berduka. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.